ini kita bersyukur kita diberi kesempatan oleh Tuhan, kesehatan, kekuatan yang baru sehingga kita bisa menghadap Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih sayangnya sepanjang malam kita bisa lewati dalam anugerahnya yang luar biasa. Mari sebelum kita masuk lebih lagi kita mau berdoa bersama-sama untuk mengawali semua yang akan kita lakukan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih Tuhan sepanjang malam kami bisa melewatinya. Pagi hari ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kesehatan yang Kau berikan, kami menghampiri Tuhan. Kami mau mengawali semuanya bersama dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Jemaat-Mu yang ada di rumah yang sudah mempersiapkan hati mereka menyembah dan memuji Engkau. Engkau mengurapi kami, menuntun kami. Segala firman yang kami terima pagi hari ini, biar itu juga yang menuntun kami sepanjang hari ini. Untuk kami tetap setia mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau masuk dalam pujian dan penyembahan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan pujian yang indah pagi hari ini. Makasih Yesus. Tangan Tuhan yang kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kita nyanyikan dari awal lagi. Makasih Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Amin Tuhan. Untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang
dalam-Mu ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Sekali lagi, ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang bersama-Mu. Kami menang bersama-Mu Tuhan, kami menang bersama-Mu Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Makasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita berdoa. Yesus. Tuhan Bapa kami, Amin, amin. kami mau Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, Yes. berbicara dalam hati setiap kami. Amin, amin. Kami tahu firman-Mu bisa memulihkan kehidupan Yes, kami, terima kasih menguatkan kami, Terima dan kasih, firman-Mu Yesus. akan senantiasa meneguhkan hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan, sebab hamba-Mu terbatas. Biarkan Engkau sendiri yang memberikan hikmat dan lidah bibir-Mu Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu. Dan supaya apa yang disampaikan ini boleh menjadi hati-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan membawakan tema tentang menang dalam menghadapi segala kesulitan, ya. Nah, kita mau belajar dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 mengatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, berbicara tentang Habakuk ini, Bapak Ibu, ya, saudara-saudari semua, apa yang dialami Habakuk ini adalah sebuah krisis yang sebenarnya sedang dialami pada zaman itu, ya. Habakuk berkata, krisis apa yang dialami? Habakuk berkata, sekalipun pohon arat itu tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ya, krisis ini yang menimpa di bangsa Israel pada saat itu membuat kekeringan, membuat kelaparan, terjadi kelaparan yang hebat di tempat itu. Ya, dalam hidup ini kita bisa aja berada dalam situasi yang sulit, yang sama yang dialami oleh Nabi Habakuk, Bapak Ibu. Ya, karena semua sumber pemenuhan kita, kebutuhan fisik kita ataupun yang membuat kita bisa
produksi untuk bertahan hidup, ya, atau kita sulit untuk memenuhi kebutuhan saat ini, mungkin bahan pokok yang kita butuhkan untuk keluarga, menghidupi keluarga kita atau kehidupan kita. Nah, itu juga terjadi pada zaman Habakuk ini, Bapak Ibu. Ya, penyebab krisisnya semua tanaman pangan tidak bisa panen, ya, atau panennya tidak sesuai karena mungkin terjadi kekeringan pada saat itu, atau karena mungkin ada hama penyakit yang membuat tanaman itu tidak bisa panen, Bapak Ibu. Dan usaha ternak mengalami kebangkrutan oleh karena biaya pemeliharaan yang begitu mahal, sementara hasil penjualan tidak mampu membayarnya. Sehingga ternak dijual atau disembelih untuk kebutuhan pakan. Untuk kebutuhan makan, ya. Terjadi krisis pangan pada saat itu di bumi, ya. Dan mungkin itu kita alami juga, Bapak Ibu. Nah, ketika kita mengalaminya, terkadang kekuatan kita tuh tidak sebanding dengan apa yang ada dalam hidup kita. Mungkin tabungan kita juga nggak punya, mungkin gaji juga tidak memadai. Mungkin kebutuhan kita meningkat, biaya hidup semakin besar karena adanya inflasi. Dan juga manusia atau sesama masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Dan keserakahan merajalela, korupsi di jajaran, korupsi terjadi di mana-mana. Nah, ini berbahaya, Bapak Ibu, ya, bisa menyebabkan krisis dalam kehidupan kita. Dan akibatnya kalau kita mengalami krisis itu, ada orang Kristen yang tidak ke gereja mungkin di hari Minggu karena harus sibuk bekerja, Senin sampai Sabtu mungkin tidak cukup, dan Minggu harus tetap bekerja, mungkin lembur atau dan sebagainya, yang membuat dia punya keinginan untuk bisa membayar kebutuhan hidupnya. Nah, pengabdian uang mengalami penurunan karena untuk kebutuhan pribadi dirasa masih kurang, Bapak Ibu. Mencari sumber-sumber lain untuk mengatasi persoalan hidup. Bahkan kejahatan meningkat karena upaya kita, karena dalam keadaan yang terpepet, kita mencari jalan pintas yang bisa kita lakukan. Nah, krisis ini bisa membuat kita menjadi semakin jauh sama Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk ini berbeda. Ketika krisis ini boleh dialami pada saat itu, Nabi Habakuk bisa berkata, "Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku." Kita mau belajar, Bapak Ibu, dari Nabi Habakuk ini. Ketika sedang menghadapi krisis, Nabi Habakuk masih bisa memuji Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya ada ucapan syukur sekalipun dalam kondisi yang tidak baik. Sekalipun kondisinya yang tidak mendukung dalam kehidupan kita. Tapi ada ucapan syukur yang dinaikkan Nabi Habakuk, ya, tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dan beria-ria di dalam Allah. Kita harus punya prinsip hidup yang harus kita jalani, Bapak Ibu. Yang pertama, melakukan tugas hidup sebaik-baiknya dengan keyakinan Tuhan akan menolong kita saat menghadapi kesulitan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 pun juga berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi
Bapak Ibu, kita harus melakukan tugas kita sebaik-baiknya karena kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan sudah memberikan kapasitas itu dalam kehidupan kita, ya. Sehingga kita tetap kuat untuk menghadapi segala persoalan yang kita alami, ya. Dan apa yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Tapi Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita sehingga kita mampu untuk menanggungnya. Yang kedua Bapak Ibu, kita tetap harus setiap pada apa yang bisa kita lakukan dalam pekerjaan kita. Tekun bekerja dengan hati yang bergembira, bukan bersungut-sungut, bukan aku nanti pasti dimarahi bos lagi, nanti aku harus ketemu dengan teman-teman yang toksik atau aku harus ketemu dengan masalah yang sama lagi. Nah, walaupun di dalam dunia pekerjaan kita mungkin ada masalah, tapi kita mau belajar Bapak Ibu bahwa kita mau lakukan dengan hati yang gembira, ya. Kita mau tetap bersyukur, kita mau tetap lakukan dengan yang sebaik-baiknya dengan hati yang gembira. Sebab dengan hati yang gembira kita sedang memunculkan energi-energi yang baru, semangat yang baru dalam kita untuk berkarya. Dan kita harus punya keyakinan akan hasil. Oleh karena hasil jerih lelah kita itu pasti tidak akan sia-sia. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 pun mengatakan Bapak Ibu, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ini bukan berbicara hanya soal pelayanan Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan, berarti hanya berlaku pada pelayanan, pada mungkin aktivitas di gereja, bukan Bapak Ibu. Tapi pekerjaan kita sekalipun itu adalah pelayanan, itu adalah pekerjaan yang untuk Tuhan juga sama Bapak Ibu. Ya, di dalam sebab kita harus tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Kita harus punya keyakinan dan kita yakin pada hasil yang akan kita kerjakan itu tidak akan sia-sia. Nah, dikatakan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya di dalam prinsip hidup yang kita jalani, kita harus bekerja dengan penuh antusias. Sebab kita itu tidak sendirian Bapak Ibu. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu, Allah turut bekerja dalam setiap pekerjaan kita. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri, sehingga kita kuat menanggungnya dan menemukan jalan keluar. Ya. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan membiarkan aku berjejak di bukit-bukit itu, kita bekerja dengan keyakinan bahwa kekuatan yang melimpah itu akan datang dari Tuhan. Kekuatan yang kita punya itu pasti akan diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Ya, kekuatan yang berlimpah-limpah itu datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu 2 Korintus 4 ayat 7 pun mengatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Menyadari bahwa kekuatan kita itu terbatas Bapak Ibu. Tapi Tuhan yang tidak terbatas bisa memberikan kita kekuatan lebih daripada orang-orang lain, ya. Karena kita dijadikan berbeda Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang prinsip hidup yang harus kita jalani adalah kita belajar untuk bekerja
bahwa bersama Tuhan tidak ada yang tidak dapat diatasi. Walaupun itu pekerjaan susah atau walaupun itu pekerjaan mustahil. Tapi jangan menyerah Bapak Ibu, jangan pantang menyerah. Sekalipun pekerjaan kita melelahkan, sekalipun pekerjaan kita ini hasilnya tidak menentu, tapi jangan patah semangat, tapi jangan menyerah. Kenapa jangan menyerah? Karena pasti kita akan bisa mengatasi dan melewatinya dengan baik. Bahkan berkat Tuhan disediakan dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi perkara apapun tidak ada yang sukar bagi kita. Karena apa? Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Kita harus percaya Bapak Ibu, dalam setiap krisis yang kita alami, Tuhan ada. Tuhan tidak menutup mata, Tuhan tidak tinggal diam. Dia beserta dengan Bapak Ibu. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, dan terus berdoa. Percaya sama Tuhan dan berharap sama Tuhan. Tuhan akan menolong dan menopang kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah berbicara dalam kehidupan kami. Sekalipun krisis harus kami alami Tuhan. Mungkin kami sedang kepepet, kami gak punya harapan apa-apa lagi. Tapi melalui firman ini, ajarkan kami punya iman yang baru Tuhan. Untuk kami mau bergantung percaya pada Allah yang Maha Kuasa. Allah yang menyertai kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sekalipun. Karena Engkau setia dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin kehidupan kami gak setia Tuhan, tapi Engkau setia. Engkau selalu ada bersama-sama dalam kehidupan kami, dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah melepaskan kehidupan kami. Karena Engkau mengasihi setiap hidup kami, setiap jiwa-jiwa kami. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa Tuhan, berikan kekuatan yang baru buat setiap jemaat-Mu. Memberikan penghiburan yang baru dalam kehidupan mereka. Sehingga dalam menjalani aktivitas kami hari ini, kami boleh memiliki kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali yang naik terus terbang tinggi menghadapi badai. Kami percaya Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa, mungkin bagi jemaat yang sedang mengalami sakit, penyakit, atau mungkin sedang menghadapi vonis dokter Tuhan. Tapi kami mau belajar percaya. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Hidup kami ada di dalam kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya. Sekalipun kami harus kembali, kami ada di dalam Engkau. Iman kami tetap teguh. Dan sekalipun sakit penyakit kami sembuh, kami mengucap syukur pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tetap bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan yang menopang kehidupan kami. Karena Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Kami percaya tangan-Mu hari ini menjamah mereka, memberikan aliran-aliran kesembuhan itu dalam setiap kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Dalam setiap jemaat-Mu, dimanapun jemaat-Mu berada. Engkau yang tilik hidup mereka, Engkau yang jamah. Dan segala sakit penyakit aku perintahkan untuk pergi keluar dari dalam tubuh. Memberikan kekuatan dan kesehatan. Aliran kesembuhan mengalir dalam tubuh. Memberikan kekuatan. Kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan disembuhkan. Dan bagi jemaat Tuhan mungkin yang sedang bergumul dalam mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan, kami tidak menyerah Tuhan. Kami akan tetap berusaha apply di berbagai macam tempat. Kami tidak menyerah, kami percaya Tuhan yang sediakan pekerjaan yang terbaik. Bahkan di
instansi perusahaan yang terbaik yang Tuhan pilihkan dalam kehidupan kami. Sehingga mereka bisa menemukan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan juga bagi yang sekolah, Tuhan yang memberikan hikmat. Bagi yang kuliah, Tuhan juga memberikan marifat-Mu Tuhan. Hikmat-Mu juga turun dalam setiap kehidupan mereka yang sekolah dan berkuliah. Kau yang memampukan mereka untuk menyelesaikan studi mereka yang terbaik. Dan mereka mendapatkan hasil-hasil yang terbaik juga. Masa depan mereka Kau yang terus pegang di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami minta tudung perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan kami pada hari ini. Menyertai kehidupan kami dan keluarga kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, tetap semangat, tetap berkarya di dalam Tuhan.